آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا Enggak, Ustaz Syari Baik, bisa dimulai. terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbi. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah. Kita bersua kembali di mata acara Salat Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini, awal Muharram ini. Mungkin sebagian dari kita eh, mengitikadkan bahwa sekarang adalah 3 Muharram 1448 Hijriah, atau mungkin sebagian yang lain ini pada hari ini adalah 2 Muharram. Terlepas dari perbedaan itu, ya apa namanya, kita sama-sama apa namanya eh, sama-sama merayakan pada hari terakhir ini eh, kedatangan dari tahun
1448 Hijriah. Harapan kita semua pada awal tahun Hijriah ini kita dapat mengisi setahun ke depan kita dengan Allah karuniakan keselamatan, keimanan, termasuk juga kesuksesan dan juga keberkahan. Mudah-mudahan satu tahun ke depan kita menjadi tahun yang baik, kan ya, tahun yang kita isi dengan eh, segala hal yang positif, segala hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu yang sunnahnya, mungkin berupa qiyam atau berupa sahur untuk som sunnah, atau mungkin sahur juga untuk som nazar atau qadha, udah, dan juga ibadah wajib kita termasuk yang baru saja mungkin sahabat-sahabat di sekitar Bandung ya, dan mungkin bagi sahabat kita dari timur itu sudah menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah SWT dan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat salam terus tercurah limpahkan, terkirim, tertuju kepada mahkur kita di Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajarnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang disebutkan terakhir tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Kelight yang budiman, kita akan eh, bahas lanjutan dari hukum-hukum tajwid yang berlaku pada surat At-Tariq. Surat ke-86. Ayatnya kita akan mulai dari ayat 11. Wassama'i dzatir raja'. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi surah At-Tariq ayat 11, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi mungkin sekadar tes bacaan ataupun eh, ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan tajwid secara khususnya ataupun Al-Quran secara umum, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami nomor 0812-203-1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812-203-1972. Atau bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Workplace atau Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITID. Sekali lagi, alamat ruang Zoom yang sedang berlangsung ini bisa diakses melalui alamat s.id garis miring KLITID. S.id garis miring KLITEID. Baik, kita masuk ke materi surah At-Tariq ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatir raja'. Oke. Wassama'i dzatir raja'. Nah, ini kita menjumpai bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah. Bunyi panjang bertemu dengan hamzah ini itu kondisinya adalah tidak terpisahkan antara bunyi panjang dan hamzah.
Ternyata tidak bisa dipisahkan antara as-sama berarti sesuatu, kemudian i adalah berarti sesuatu yang lain. Ternyata tidak bisa. Ternyata semestinya eh, was as-samai di sini menjadi satu kesatuan arti, gitu ya. Yang kalau sebenarnya ditarik ke tri huruf pokoknya atau tri huruf asalnya itu adalah berasal dari sama yasmu atau sama wa yasmuwu. Oke. Itu kalau kena aturan ilat gitu ya, itu menjadi sama yasmu artinya yang tinggi. Itu ya. Sama yasmu sumuwan. Salah satu bentuk kata bendanya termasuk as-sama'u atau as-sama'i. Artinya adalah yang tinggi atau langit kalau di konteks yang kita mungkin lebih familiar ya, gitu. Langit. Nah, bunyi panjang dan hamzah ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa ternyata diartikan as-sama berarti sesuatu, kemudian i berarti sesuatu yang lain. Tidak bisa ternyata. Itu jadi satu kesatuan. As-sama-i artinya langit. Nah, bunyi panjang yang seperti ini dihukumi sebagai mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad berarti bunyi panjang, kemudian wajib, wajib lebih panjang dari dua harokat, kemudian muttasil artinya tersambung. Artinya memang tidak bisa dipisahkan, tidak terpisahkan antara asrama dan i. Dia masih dalam satu kata. Ya, ya, satu kata yang utuh. Yang kalau tadi sempat disebutkan artinya adalah langit. Langit itu di dalam bahasa Arab itu as-samai. Jadi menyertakan pertemuan bunyi panjang dan hamzah ini. Gitu ya. Tidak terpisahkan. Mutasil istilahnya. Kalau di kalangan para ulama kiroat atau para ulama tajwid itu istilahnya adalah mad mutasil atau mad wajib mutasil. Wajib eh, karena memang dari Kanjeng Nabi sekalipun itu sudah menyatakan atau sudah menetapkan hukum tajwid itu bahwa mesti panjang ini kalau mutasil berbeda dengan munfasil yang kalau munfasil itu kasusnya adalah bunyi panjang bertemu dengan hamzah tapi di pertemuan itu bisa dipisahkan sudah secara arti. Nah, kalau yang kasusnya munfasil atau terpisah itu eh, bisa dua harokat karena para ulama pun ada yang berpendapat dua harokat. Termasuk juga muaranya ya ke Nabi Muhammad SAW itu memperbolehkan untuk dua harokat di kasus yang munfasil yang bisa dipisahkan secara arti. Tapi tidak boleh dua harokat untuk kasus yang bunyi panjang itu dengan bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah ternyata tidak terpisahkan, tidak bisa dipisahkan sama sekali secara arti. Nah, itu ya. Mad wajib mutasil. Wajib lebih panjang dari dua harokat. Kemudian was samai alif lam bertemu dengan huruf sin. Di sini hukumnya adalah idgham syamsiyah. Gitu ya, idgham syamsiyah. Idgham artinya alif lam ini tidak dibaca, lam sukunya tidak dibaca secara jelas, tetapi justru melebur. Gitu kan ya, melebur, menyatu dengan huruf sin di situ. Gitu. Jadi yang dibaca adalah bukan wal samai, tapi was samai. Gitu ya. Kemudian, oke. Kemudian, oke, kalau kita sempat bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa alif lam bertemu dengan huruf sin di sini dihukumi sebagai idgham
syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Itu hanya berlaku untuk alif lam takrif gitu ya. Bukan alif lam bagian dari eh, kata kerja. Justru alif lam yang bertemu dengan kata benda yang masih belum ada alif lamnya, maka nanti itu apa namanya istilahnya bisa dihukumi sebagai alif lam samsiah atau alif lam qamariyah. Atau kalau disebutnya di ilmu bahasa Arab itu namanya alif lam ta'rif. Alif lam yang memakrifatkan kata umum atau mengkhususkan kata umum. Karena karena kalau tanpa alif lam artinya sesuatu yang tinggi secara umum. Tapi kalau alif lam bertemu dengan samaun atau samain gitu ya. Alif lam bertemu dengan samaun atau samain menjadi as-sama'u atau as-sama'i. Artinya adalah langit yang kita kenal. Langit yang bukan langit yang lain, tetapi langitnya yang bumi ini, yang di atas bumi, di atas planet bumi ini. Bukan langit yang ada di planet yang lain. Gitu. Nah, itulah fungsi alif lamnya sebagai mentakrif atau mengkhususkan kata-kata yang umum atau nakiroh. Baik, selanjutnya di ayat 11 juga wassama idzatir raja. Di sini nanti ada pertemuan dua sukun. Yang satunya sukun asli yaitu huruf jim, kemudian bertemu dengan sukun yang ardi atau yang kena karena sebab wakof ya, gitu di huruf ain. Aslinya zatir raja'i kan ya, gitu. Nah, tapi karena wakof maka kasrohnya huruf ain ini berubah menjadi sukun karena sebab wakof tadi itu. Zatir raja, raja, gitu kan ya. Dua-dua sukun ini memang harus diucapkan secara jelas. Huruf jim sukunnya yang punya sifat memantun dan huruf ain yang kena sukun karena sebab wakoh ini juga butuh untuk diperjelas huruf ainnya gitu kan ya. Makhraj tenggorokan yang bagian tengah ya. Raja, raja gitu ya. Dzatir raja wassama'i dzatir raja seperti itu. Baik, di ayat 11 kita sudah eh, bahas tajwidnya. Kemudian kita beralih ke ayat 12. Wal ardi dzatis sada. Wal ardi dzatis sada. Oke. Oke, kita coba bahas di kata wal ardi. Wal ardi di sini kita menemukan alif atau berjumpa dengan alif lam bertemu dengan hamzah gitu kan ya. Alif lam bertemu dengan hamzah yang sekali lagi sebenarnya hukum alif lam ini itu hanya berlaku untuk kata benda. Alif lamnya pun yang alif lam ta'rif yang mengkhususkan kata benda umum. Seperti itu ya. Oke. Wal ardi. Alif lam bertemu dengan hamzah. Hukumnya adalah alif lam qamariyah. Gitu ya. Artinya lamnya dibaca sangat jelas. Lamnya dibaca gitu kan ya. Tidak melebur atau tidak menyatu dengan huruf tujuannya. Lamnya lam sukunnya masih dibaca jelas. Wal a wal a wal a di situ ya. Wal ardi. Oke. Kemudian selanjutnya untuk huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini hukumnya jadi tebal ya. Karena apa? Karena sebelum ro sukun di sini
ada vokal A yang diwakili oleh fathahnya huruf hamzah. Ya, ya. Wal aru, wal aru, wal aru, lain wal ar, lain, lain wal ar, tipis itu. Yang lebih tepat adalah yang tebalnya. Wal aru, wal aru, aru. Dan ya, pun sifat tikrarnya atau getarnya huruf ro itu hanya secukupnya saja. Dua, tiga kali getaran sudah cukup. Ya. Wal aru, wal aru. Ya. Kemudian setelah huruf ro sukun, itu ternyata adalah huruf dod kasroh. Huruf dod ini punya sifat itobak atau sifat turuk, sifatnya tebal. Dan ya, bahkan kalau dibandingkan dengan misalkan huruf-huruf tebal yang lain, itu kelompok sod, dod, to, zo itu huruf-huruf yang lebih tebal bahkan daripada huruf tebal yang lain, misalkan huruf kof, huruf apalagi ghoin, ya, kemudian huruf Qaf gitu kan ya. Huruf Qaf, huruf Ghain, kemudian huruf Gha gitu kan ya. Gitu. Kelompok Sod, Dod, To, Dho ini, empat huruf ini yang bentuknya mirip tadi, apa huruf bentuknya mirip gitu ya. Itu memang dikenal sebagai huruf yang paling tebal di antara huruf hijai yang lain. Seperti itu ya. Gitu. Sehingga kasrohnya huruf Dod ini itu masih mengandung sifat tebalnya. Doi, doi, doi. Kalau kita latihan huruf dod, misalkan dodidu bab, dodidu bab. Dan juga kalau kita singgung juga mengenai bagaimana pengucapan huruf dot atau makhrajnya huruf dot. Huruf dot ini punya makhraj yang tersendiri, yang bahkan tidak ada padanannya di bahasa Israel sekalipun, bahasa Ibrani sekalipun. Itu tidak ada padanan, tidak ada kecocokan ya. Huruf dod ini. Huruf dod itu makhrajnya adalah eh, lidah itu kita tempelkan sampingnya ke geraham kiri dan samping ini ke geraham kanan. Atau kita bisa pilih salah satunya dari samping-samping ini. Ya, yaitu wal ardi, wal ardi, di, di. Jadi kasusnya huruf dot ini ujung lidah itu mundur, tidak nempel seperti huruf dal, dadi dubade, enggak. Justru dadidu bab itu ujung lidah ini mundur, tidak menyentuh gigi seri sama sekali. Wal ardi, wal ardi dzatis sadaq. Jadi ini ya, makhrajnya memang khusus sekali, hanya ada di bahasa Arab, tidak ada di bahasa yang serumpun lainnya, bahasa Ibrani atau bahasa Suryani tidak ada gitu. Nah, wal ardi, di, di di sini kalau kita coba latih, tadidu bab, dan juga huruf dot ini tidak memantul, bukan kolkolah, bukannya tidak punya sifat kolkolah sama sekali. Jadi ketika sukun itu justru nempel, ditahan, ya. Bab, dadidu bab, dadidu bab, bab, kan ya. Ludan dani dhabna minal mudni madidan dani dah, kan ya. Kalau kita latih huruf dad ini seperti itu. Dadidu bab, ludan dani dhabna minal mudni madidan dani dah. Gitu. Jadi memang betul-betul kerasa antara dua ujung lidah ini nempel ke geraham atas
Ya, dua ujung lidah itu, dua samping ya, sorry, samping lidah ini itu nempel ke geraham atas, nempel ke geraham atas, gitu ya. Doi. Kalau saya merasakan eh, tidaknya nempel ke, kalau gigi geraham itu kan ada belahan gitu kan ya. Nah, ada rekahan atau cekungan gitu. Ya, kita jadi nempelkan dua samping lidah ini, dua sisi lidah ini ke rekahan dari atau cekungan dari di geraham atas. Gitu. Baik. Nah, setelah huruf dot di kasroh itu ternyata diudah dengan huruf dal. Kalau dal itu justru ujung lidah nempel ke gigi jari atas. Dah, dah, dah. Jadi cukup apa ya? eh, lid- Ujung lidah itu seakan-akan mau muncul, gitu ya, muncul keluar. Dah, dah, dah. Wal ardi dzatis sada. Jadi seperti itu peralihannya antara ke huruf dod ke huruf zal, ya. Wal ardi dzatis sada. Wal ardi dzatis sada, ya. Kemudian as-sada, huruf dal sukun bertemu dengan huruf ain, itu ainnya pun sukun karena sebab waqaf, maka harus dibaca jelas dua-duanya, huruf dal sukunnya dan huruf ain sukunnya karena waqaf itu. Kemudian di ayat 13, inna nun suku apa, nun tasdid, ingat-ingat lagi nun tasdid itu hukumnya pasti gunnah. Kita tahan lebih lama, ya. Dan suara juga masuk hidung tentunya, ya. Innahu, nya panjang, eh, sebagai matsilah qasirah, atau bukan matobi ya, karena huruf H di sini, hu di sini itu bermakna dia, kata ganti kan ya, bermakna kata ganti orang ketiga kan ya, atau benda ketiga gitu, kata ganti orang ketiga, tunggal kan ya. Kemudian innahu laqawlun fasl. Fasl. Huruf sad sukun bertemu dengan huruf lam yang kena wakof. Jadi lamnya sukun karena wakof. Kan ya? Fasl. Fasl. Jadi dibaca jelas dua-duanya. Pun apa namanya? Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Huruf zai sukun asli bertemu dengan huruf lam yang sukun karena sebab wakof. Harus dibaca jelas dua-duanya. Ya, eh, kebetulan memang di surah At-Tariq ini itu setidaknya 4 ayat berturut-turut ini yang eh, terdapat kasus yang dua sukun bertemu. Sukun pertama itu sukun asli, sukun kedua adalah karena sebab wakof. Dan tiap-tiap huruf yang sukun berturut-turut ini, dua huruf sukun berturut-turut ini memang jadi perhatian kita untuk eh, kita jaga, kita baca dua-duanya, ya. Baik, sampai di 5 lebih 51, mungkin hukum tajwidnya yang kita coba bahas mungkin segitu segini dulu. Oke, kita langsung masuk ke bagian dari kan makna atau tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatir raja'. Wassama'i dzatir raja'. Demi langit, yang langit ini adalah tempat atau yang sohib dari roja, sohib dari kegiatan atau kejadian naik dan ya.
ar-raja. Oh, naik. Ini, itu. Eh, atau kembali, gitu kan ya. Tempatnya kembali. Artinya apa? Eh, Dzatir raja ini itu adalah tempat naiknya atau istilahnya apa ya? Tempat kembalinya rizki dari hamba-hamba Allah. Turja'u rizqul ibadi atau tarji'u rizqul ibadi. Seperti itu. Kembalinya, tempat kembalinya rizki. Gitu kan ya. Dan juga tempat dicurahkannya hujan itu. Jadi tidak hanya rizki itu yang kita anggap sebagai uang atau apapun, tapi juga hujan. Seperti itu ya. Tuh. Wassama'i dzatir rajah. Nah, adanya siklus dari alam semesta ini itu juga tepatnya di langit, gitu kan ya. Termasuk dari hujan dan juga peredaran ya, peredaran benda langit yang berulang, gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung, memperoleh perhitungan dari peredaran benda-benda langit itu sebagai bulan, sebagai hari, sebagai tahun, ya. Di situ itu juga termasuk dari makna dari Dzatir Raja di sini. Oke, dan juga selanjutnya Allah juga bersumpah setelah wasama idzatir raja ini gitu wal ardi dzatis sada wal ardi dzatis sada dan juga demi bumi yang memiliki rekahan belahan atau tempatnya tumbuh-tumbuhan itu ya yang kita kenal sebagai tanaman gitu. Yang juga bisa bermakna bahwa wal ardi dzatis sada ini juga bermakna bagaimana nanti bumi juga tempatnya orang-orang atau kita juga dari golongan jin dan manusia kita tempat kita nanti berbangkit pada hari kebangkitan itu yang pasti nanti kita menjumpai kematian dan juga kita pasti akan ditanam atau dikubur gitu kan ya selama sekian masa dan pada saatnya hari kiamat itu kita akan dibangkitkan lagi dan tempatnya ya di bumi itu al-ard gitu. Zatis Sadar, tempat di mana bumi itu terdapat belahan atau rekahan atau retakan yang itu dimakmurkan atau diisi oleh tanaman, pohon, dan juga sungai-sungai. Gitu. Kemudian dengan sumpah Allah terhadap langit dan bumi tadi, innahu laqaulun fasl. Allah menyatakan bahwa qaul Al-Quran itu atau risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi yang berisikan tauhid itu adalah qaul yang fasl. Qaul yang membedakan yafsilu bainal haqqi wal batil. Qaul yang eh, tujuannya memang untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Itu. Kemudian wa ma huwa bil hazl dan bukanlah Al-Qur'an itu bil hazl. Bukanlah Al-Qur'an itu untuk bermain-main la'ab atau sesuatu atau malah menjadi eh, hal yang batil gitu ya. Ma huwa bil hazl. Justru Al-Quran itu tidak berisi sesuatu yang sia-sia gitu. Senada dengan Ali Imran 190. 190 itu kan itu ada ayat apa namanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila.
yang wahai Tuhan, gitu kan ya, tidaklah engkau ciptakan eh, segala macam sesuatu di alam ini, termasuk Al-Quran itu, sebagai sesuatu yang batil, sesuatu yang sia-sia. Gitu. Nah, termasuk juga dari para ulama yang lain, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa Al-Hazl itu adalah lawan dari Al-Jaddu atau Al-Jiddu, lawan dari kesungguhan, gitu. Lawan dari keseriusan atau kesungguhan. Gitu. Artinya bahwa Al-Quran atau sesuatu syariat ini atau kehidupan ini memang sejatinya bukan sesuatu untuk kita bergurau-gurau atau bermain-main atau istilahnya kita tidak serius atau tidak apa istilahnya tidak ingat dengan hari kemudian atau hari akhir atau yaumul barzakh itu gitu. Atau alam barzakh gitu. Memang kalau di dunia hiburan kita itu memang ada sesuatu yang kita bisa bermain-main di situ. Tapi ingatlah bahwa apa-apa yang kita nisbatkan dari sesuatu yang bergurau itu jangan sampai melalaikan kita dengan hari akhir atau kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan kita semua diberikan atau diberi tuntunan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarungi hidup ini dengan sepenuh jiwa kita, sepenuh akal kita, dan juga sepenuh eh, raga kita untuk bertanggung jawab lah terhadap apa-apa dengan yang kita perbuat. Demikian untuk eh, pertemuan atau sesi salam fajar edisi Tahsin kali ini. Kita tutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga untuk mengikuti salam fajar edisi Rabu oleh Ustaz Samsu Basaruddin dan juga tim Ekonomi dan Syariah Islam dari YPM Salman ITB. Saya Menik dari YPM Salman ITB dan juga Pak Endra Gunadi sebagai kerabat kerja yang bertugas untuk diri hadapan dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.